Oke, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Materinya langsung dibuka dengan kalimat yang, wah, cukup kuat ya. Selamat datang di era AI. Saya tidak main-main, kata itu. Mm-mm. Dan emang bener sih, AI ini udah bukan masa depan lagi, tapi ya sekarang ini. Betul, betul. Udah ada di sekitar kita banget ya. Iya, kayak tagging foto otomatis di Facebook, itu kan contoh simpelnya. Nah, tujuan kita sekarang ini mau ngulik bareng mulai dari apa itu AI, terus kok bisa kembangnya cepat banget, contoh-contohnya yang keren-keren, potensi karirnya, sampai sisi-sisi yang perlu kita waspadai juga. Sip. Tapi mungkin sebelum jauh nih, kita lurusin dikit kali ya soal istilah-istilah kunci di materi ini. Biar nyambung terus nanti pas kita ngobrolin contoh-contohnya. Oh, ide bagus tuh. Gimana? Gini, sederhananya AI atau Artificial Intelligence itu ya mesin yang punya kecerdasan kayak manusia. Oke. Nah, di dalamnya itu ada ML, Machine Learning. Ini bagian AI yang fokusnya pakai statistik biar mesin bisa belajar dari data. Ah, belajar dari data ya, jadi nggak perlu di-coding mati langkah per langkah gitu. Nah, itu dia. Contohnya kayak ngelatih sistem buat ngenalin pola penyakit jantung dari data EKG. Dia belajar sendiri polanya. Oke, oke, paham. Terus ada lagi? Ada DL, Deep Learning. Ini lebih spesifik lagi dari ML. Hmm. Inspirasinya dari cara kerja neuron otak kita. Pakai jaringan berlapis-lapis gitu buat belajarin fitur dari data secara otomatis. Wow, otomatis ya. Bedanya sama ML biasa apa dong kalau gitu? Nah, bedanya di situ. Terutama kalau buat computer vision, ya, pengenalan gambar gitu. DL ini bisa ngenalin objek di gambar dengan jauh lebih oke karena bisa ekstraksi fitur sendiri. Oke, oke. Jadi AI payung besarnya, ML bagiannya, DL lebih spesifik lagi dari ML. Sip, sip. Dasar ini penting ya buat ngikutin nanti? Betul banget. Nah, kalau kita lihat sejarahnya nih, kan ada lompatan gede ya. Di materi Anda disebutin duel Deep Blue lawan Garry Kasparov tahun 96. Iya, ingat itu. Heboh banget waktu itu. Itu kayak tonggak awal lah ya. Tapi yang lebih nunjukin lompatan gedenya lagi mungkin pas AlphaGo ngalahin Lee Sedol tahun 2016. Oh iya, yang juara dunia Go itu ya? Benar. Kemenangan AlphaGo ini bukan cuma soal menang game, tapi nunjukin AI mulai bisa naklukin area yang kita kira butuh intuisi, kreativitas manusia yang kompleks gitu. Sampai Lee Sedol kaget, terus pensiun kan? Itu nunjukin banget ya betapa cepetnya AI ini maju. Persis. Dan kecepatan ini kelihatan di aplikasi nyata sekarang. Contoh di sumber Anda itu, AI dipakai bantu dokter klasifikasi pasien COVID-19 dari CT scan. Wah, itu di jurnal Nature ya disebutnya. Akurasinya tinggi lagi. Iya, akurasinya tinggi. Ini bukan gantiin dokter ya, tapi jadi alat bantu yang kuat banget buat ambil keputusan. Oke. Nah, yang bikin kemampuannya kok bisa sehebat dan secepat ini apa ya? Nah, sumber Anda nunjukin pertumbuhan eksponensialnya. Jumlah publikasi ilmiah soal AI di archive aja itu katanya lonjak 6 kali lipat cuma antara 2015 sampai 2020. 6 kali lipat. Gila juga ya. Investasinya juga gila-gilaan. Perancis aja siapin 1,5 miliar euro. Amerika sama China ya udah balapan di depan. Total investasi swasta global aja naik 40% di 2020, hampir 68 miliar dolar. Wow, angka segede itu pasti ngaruhnya ke Anda juga ya, terutama kalau tertarik kerja di bidang ini. Jelas, permintaan ahli AI, kayak developer machine learning atau spesialis computer vision, itu tinggi banget. Gajinya juga oke banget ya disebutin, developer MLDLA bisa $164.000 setahun. Data Upwork juga bilang tarif per jam buat skill ML bisa $80 sampai $125. Iya, ini jelas jalur karir yang menjanjikan banget. Nah, ngomongin kemampuan AI nih, ada contoh-contoh yang bener-bener bikin kagum ya, yang disebut kayak karya masterpiece gitu. Apa aja tuh? Ada AI yang ngalahin pengacara buat nge-review NDA, perjanjian kerahasiaan itu, Hah. lebih cepat, lebih akurat pula. Terus ada style transfer. Oh, yang bisa bikin foto kayak lukisan Van Gogh itu? Iya, bahkan bisa buat video real time katanya. Keren banget. Terus apa lagi? Ada AI yang bisa ubah sketsa kasar jadi gambar fotorealistis pakai Gens. Itu kayak dua AI yang lomba gitu ya buat hasil terbaik. Betul, Generative Adversarial Networks. Satunya bikin, satunya nilai. Sama super resolution yang bisa bikin gambar burem kayak muka atau plat nomor jadi lebih jelas. G-Pen itu contoh teknologinya ya. Yup.
Tapi ya itu, kayak koin dua sisi. Kemampuan hebat ini ada sisi creepy-nya juga, atau ya agak serem lah. Gimana tuh? Disebutin soal kekhawatiran penemu algoritma YOLO, Joseph Redmond, kalau AI dipakai buat militer. Waduh. Terus ada teknologi facial reenactment, itu bisa manipulasi ekspresi muka orang di video secara real time. Ada contoh video Trump yang mukanya diubah-ubah gitu. Wah, bahaya juga ya kalau disalahgunain. Nah, apalagi kalau digabung sama teknologi text-to-speech clone, yang bisa niru suara orang cuma dari sampel beberapa detik. Disebutin contoh suara Trump lagi ya di situ. Iya, bayangin kalau dua teknologi ini digabung. Bisa bikin video palsu atau deepfake yang meyakinkan banget. Orang kelihatan ngomong atau ngelakuin sesuatu padahal nggak pernah. Ngeri juga ya, untungnya katanya penelitinya masih hati-hati ya, belum nyebarin programnya luas. Semoga ya. Nah, itu kan tadi hasil akhirnya ya, yang bisa niru-niru gitu. Sumber Anda juga ngebahas Large Language Models, LLM. Apa sih LLM itu sebenarnya? Gampangnya gini deh, LLM itu sistem deep learning, canggih banget. Dilatihnya itu pakai teks abrek-abrek dari internet, buku, wah banyak lah. Tugas utamanya itu nebak kata berikutnya dalam kalimat. Contoh paling gampang ya, ChatGPT itu, yang pasti Anda udah kenal lah. Nah itu kan dibangun pakai teknologi GPT, Generative Pre-trained Transformer. Nah, ini nih, ada kutipan menarik yang Anda masukin juga dari Dr. Ayu Purwarianti ITB. Penting banget ini. Katanya, ChatGPT itu ngarang. Maksudnya gini, walau kedengarannya meyakinkan banget, kadang akurat juga, model ini tuh sebenarnya nggak punya pengetahuan. Nggak kayak manusia gitu lah. Dia cuma ngerangkai kata aja, berdasarkan pola statistik dari data latihannya yang, wah gede banget itu. Jadi, ya karangannya sering pas karena datanya banyak. Tapi tetap aja, itu nebak doang bukan fakta. Oke. Berarti kayak jago banget nebaknya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Probabilitas aja sebenarnya. Nah, ini nyambung ke konsep yang lebih gede lagi nih, yang ada juga di materi Anda, Generative AI. Jadi, LLM kayak ChatGPT ini bagian dari keluarga besar Generative AI ya? Betul sekali. Generative AI itu teknologi yang bikin model AI bisa nyiptain konten baru. Kontennya mirip buatan manusia. Bisa teks kayak ChatGPT, bisa gambar kayak DALL-E, Midjourney itu, bahkan musik atau kode juga bisa. Tergantung kita kasih perintah apa. Oke. Yang seru lagi, mesin di belakangnya ini. Di sumber Anda disebutin kan, Generative AI, termasuk LLM ya, itu semua otaknya deep learning. Nah, di Generative AI ini, deep learning kerja bareng sama bidang lain, kayak pemrosesan bahasa alami, NLP, biar dia ngerti teks, sama computer vision, CV, biar dia ngerti gambar. Jadi, deep learning itu fondasinya lah. Ngomong-ngomong soal perkembangan nih, di catatan Anda ada lini masanya kan? Gila, cepet banget ya. Tapi kalau kita tarik mundur lagi nih ke sejarahnya, Akarnya justru udah lumayan tua loh. Konsep AI kan digagas Alan Turing tahun 50. Terus istilah AI muncul 56. Deep learning aja istilahnya udah ada dari 1986. Tapi emang yang ngebutnya itu baru beberapa tahun belakangan ini. bener banget. Apalagi setelah OpenAI berdiri ya, tahun 2015. Saya lihat di sumber kita, mereka rilis GPT-2 itu 2019, parameternya 1,5 miliar. Terus loncat jauh ke GPT-3 di 2020, 175 miliar parameter. Gede banget ya bedanya. Parameter ini kayak ukuran pinternya gitu. Bisa dibilang gitu sih secara kasar ya. Merepresentasikan kompleksitas modelnya lah. Dan puncaknya ya jelas pas ChatGPT nongol akhir 2022 itu. Wah, langsung heboh. Iya, heboh banget. Habis itu, kecepatannya beneran, gila sih. Maret 2023 udah GPT-4. Terus nambah fitur browsing, plugins, bisa input suara, gambar. Kita nyebut ada GPT-4o, terus ada versi mininya, ada seri O yang katanya bisa berpikir lebih dalam. Apa tuh maksudnya? Betul. Nah, daripada pusing ngapalin nama modelnya ya, yang penting itu lihat trennya. Kelihatan kan, fokusnya nggak cuma bikin model makin gede aja, Tapi juga ke efisiensi lewat model mini tadi, sama ningkatin kemampuan penalaran atau ngerjain tugas yang lebih kompleks. Jadi arahnya makin canggih, makin spesifik gitu. Bukan cuma gede-gedean aja.
Kecepatan inovasinya ini yang, wah, luar biasa. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih buat kita semua, jelas ya ChatGPT itu bukan program iseng-iseng, tapi ya hasil dari tumpukan teknologi AI yang udah dikembangin puluhan tahun. Dia jago ngerangkai kata, tapi bukan berarti dia paham kayak kita manusia. Tepat, itu poin pentingnya. Dan sejarah singkatnya tadi nunjukin akselerasi yang eksponensial. Dari konsep tahun 50-an, lama banget kan? Tapi lompatan dari GPT-2 sampai sekarang ini cuma hitungan tahun, bahkan bulan. Nah, ini penting buat Anda sadari karena dampaknya bakal makin cepat dan luas kemana-mana. Ke kerjaan, ke hidup kita sehari-hari. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau lihat kecepatannya kayak gini nih, kemampuan baru apa lagi ya yang kira-kira bakal muncul dari AI kayak ChatGPT ini dalam waktu dekat? Dan yang lebih penting lagi, gimana Anda nih secara pribadi atau profesional bisa siap-siap, adaptasi, atau malah manfaatin gelombang perubahan ini